Selamat siang, kan kami dari Staka dan perkenalkan saya Niputanti Maharani atau biasa dipanggil Susan yang berperan sebagai CEO dan saya bersama rekan saya yaitu Intan Rizky Maharani yang berperan di sini sebagai CMO di Staka. Next. Selanjutnya, saya akan menceritakan secara singkat tentang Staka. Sebenarnya, ini awalnya adalah bisnis yang saya buat sendiri, berangkat dari ide yang saya ingin kembangkan produknya, sehingga kedepannya nanti bisa berdampak pada sosial. Nah, jadi Staka itu berasal dari dua kata yang digabungkan, yaitu setapak dan kaki. Jadi Staka itu merupakan suatu produk lokal yang bergerak di bidang fashion, khususnya kita fokus menjual seperti sandal dan flat shoes. Jadi Staka itu memiliki misi yang tertera di sini, yaitu Small Step Bring Big Impact. Nah, maksudnya apa sih? Jadi singkatnya, Small Step Bring Big Impact itu memiliki makna setiap langkah kecil bisa membawa kita pada sesuatu yang lebih besar. Jadi, intinya maksudnya adalah ketika nanti penjualan kami sudah mendapatkan keuntungan yang cukup, kami berencana untuk melakukan sosial inovasi. Nah, untuk peluncuran produk, kita sudah meluncurkan produk pertama, yaitu sandal berbahan suede yang ada di slide ini. Di sini saya mencantumkan beberapa foto portofolio dari produk pertama yang sudah kami luncurkan. Nah, jadi sandal ini itu didesain tidak hanya untuk perempuan, tapi juga bisa untuk laki-laki. Alias desainnya untuk produk peluncuran pertama ini desainnya itu unisex. Nah, alasan saya membuat produk pertama ini juga karena mengamati adanya beberapa perempuan yang tidak percaya diri dengan telapak kakinya yang bisa dibilang agak agak besar. Jadi saya memilih desain ini untuk keluaran produk pertama. Nah, untuk desainnya dia minimalis tapi masih tetap sopan. Untuk sekarang kita masih di tahap testing market dulu, nyoba untuk jualan produk pertama dengan kasih diskon 20% untuk awal launching. Next. Nah, untuk sistem produksi, selanjutnya untuk sistem produksi di sini kami memilih untuk menggunakan jasa vendor eh, yang ada di Bandung, tepatnya di daerah Cibaduyut. Nah, kami menggunakan sistem produksi ini karena selain menghemat waktu, menurut kami sistem produksi menggunakan vendor merupakan pilihan yang cukup efisien untuk bisnis startup. Nah, jadi ini contoh saat pembuatan produk pertama Staka. Kami mengkostumisasi dan memperhatikan setiap detail agar tidak ada kesalahan produksi yang dapat merugikan operasional. Nah, untuk saat ini, kami belum sempat melakukan penjualan karena ada beberapa kendala dan baru akan mulai melakukan penjualan di awal bulan Oktober. Jadi ini ada beberapa contoh foto di saat kami sedang melakukan kostumisasi. Ini pas produknya lagi dibuat gitu. Next. Selanjutnya, ini singkat saja mengenai em, keuangan di sini ya. Nah, paling untuk BEP-nya itu kita hitung dari setiap produk yang udah kita luncurin. Hal tersebut dilakukan karena saya sendiri itu menggunakan modal pribadi. Jadi untuk produksi kita, kita nggak langsung ke whole product production, tapi kita produksi mulai dari misal kayak produksi yang produk pertama tadi itu kita mulai di satu kodi dulu untuk menyesuaikan kondisi pasar dulu. Jadi ibaratkan kita testing market dulu. Jadi di pasar itu maunya kita yang seperti apa dan gimana gitu. Jadi untuk modal itu secara nggak langsung kita itu nggak langsung puluhan juta ataupun ratusan juta. Jadi ini contoh perhitungan BEP produk awal kita. Untuk BEP unitnya itu ada di penjualan sebesar 16 pieces yang tertera di sini. Eh, dan sekiranya ini untuk pengeluaran biaya investasi awal dari fixed cost dan variable cost. Jadi untuk total biaya investasi awalnya itu sebesar 3 juta sekian dan untuk mencapai BEP-nya itu kita akan mencapai break even point di penjualan sebesar 16 pieces sandal dengan total sekian. Next. Selanjutnya, untuk penggunaan kemasan, untuk sementara kami menggunakan dua kemasan untuk setiap produk. Yang pertama itu kardus custom dan polymer custom.
Sebisa mungkin di sini kami mengurangi penggunaan kemasan plastik. Di sini kami memang masih menggunakan polymer. Itu juga ada alasannya. Alasannya itu adalah karena mengingat produk pertama yang kami luncurkan itu berbahan suede, di mana bahan tersebut memerlukan perawatan yang cukup rumit ketika terkena air. Maka dari itu kami ingin tetap menjaga kualitas sandal dan tidak ingin mengambil resiko yang berlebih pada saat pengiriman. Kedepannya mungkin kami akan lebih memperhitungkan dan mengevaluasi lagi di bagian penggunaan kemasan ini. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada di rencana pemasaran. Nah, untuk rencana pemasarannya sendiri, kita tuh berencana melakukan pemasaran lewat 3 platform. Jadi ada Shopee, TikTok, dan Instagram. Jadi karena Staka ini kan produk baru ya, jadi kita tuh di awal kita juga mau menguatkan brandingnya juga nih sambil kita coba market testing. Nah, untuk nguatin branding itu kita mau mulai dari small step. Jadi di Instagram kita mau mulai untuk bikin kayak story-story, kita mau mulai bikin konten-konten juga. Nah, untuk di TikToknya kita bakal berusaha untuk tetap konsisten. Paling nggak dalam waktu 1 minggu itu nanti kita ada satu konten itu wajib. Nah, nextnya kalau untuk di Shopee, kita bakal langsung penjualannya, kita bakalan lebih ke fokusnya di lewat Shopee juga. Nah, di Shopee itu nanti kita juga bakalan melakukan live Shopee. Nah, cara kita untuk menarik pelanggan untuk ngeliat live kita itu, kita nanti bakalan kayak ngasih koin. Jadi misal di 15 sampai 30 detik pertama, ketika mereka ngeliat live kita, nanti mereka bakalan dapat sejumlah koin. Jadi itu kan bikin mereka itu kayak senang karena mereka dapat koin, tapi mereka tuh juga jadi ngeliat live kita, mereka bisa ngeliat oh produknya seperti ini ya, siapa tahu dari mereka lihat live itu tadi mereka bisa merekomendasikan atau bahkan mereka sendiri yang tertarik. Nah, untuk awal launching juga kita kan saat ini kan masih belum berjualan nih karena ada beberapa kendala. Nah, nanti di saat kita udah mulai berjualan kita bakalan ngasih diskon sebesar 20%. Tuh. Selain itu, saya tadi strategi yang live Shopee pakai koin itu tadi, nanti kita juga bakalan nge-add di Shopee. Jadi nanti ketika orang mencari kayak keywordnya sendal atau bahan suede gitu, nanti toko kita bakal muncul di bagian atas. Seperti itu. Nextnya itu di revenue stream. Nah, jadi revenue stream kita itu ada 3. Yang pertama kita tuh bakal melakukan penjualan produk utama. Nah, produk utamanya itu jelas sandal kita yang sekarang dan beberapa produk kita yang lagi direncanakan nih. Nah, kedepannya mungkin kita bakalan lebih fokusnya di kayak offline shoes gitu. Nah, nextnya revenue stream yang kedua kita ada di penjualan essential product. Nah, nanti tuh biasanya kan ada tuh kayak misal orang kalau misalnya mau beli barang buat temennya atau pacarnya atau kayak keluarganya, mereka kan kadang kayak "Ah, aku mau request notes dong, aku mau gift ini dong, ada nggak ya?" Nah, nanti mereka tuh bisa check out juga di toko kita. Itu nanti salah satu revenue stream kita juga. Nah, yang ketiga itu ada pre-order. Jadi untuk next batch-nya, untuk next product, kita tuh bakalan ngelakuin pre-order untuk di awal. Jadi kayak di bedanya sendiri ya, pre-order sama yang nanti langsung available. Kalau pre-order itu nanti kita bakal kasih mereka special gift yang memang cuma ada waktu pre-order itu aja. Nah, nanti kalau ketika udah pre-order ya mereka cuma dapat sih barang yang mereka beli itu aja. Sekian dari kami, sekian dari Staka. Terima kasih.